Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Adiana. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok 1 Literasi Teknologi Informasi kelas 2025D yang akan membersamai rekan-rekan semuanya dalam bagaimana sih kita bisa memaksimalkan kinerja AI dalam menyelesaikan permasalahan matematika, khususnya di sini kita terkhusus pada materi persamaan garis lurus. Nah, teman-teman, kita bisa langsung masuk ke tab pencarian di Google Chrome. Di sini kita bisa tuliskan MathGPT. Nah, kemudian untuk jika ada sudah tampilan seperti ini, kita bisa klik pada bagian MathGPT AI Math Solver. Nah, dan di sini kita sudah berada di tampilan beranda awal di websitenya MathGPT. Selanjutnya, di sini kita akan menggali lebih dalam tentang tools-tools yang ada di MathGPT ini. Gunanya kita untuk menyelesaikan permasalahan matematika, khususnya di materi persamaan garis lurus. Yang pertama itu ada fitur kolom pencarian. Di sini kita bisa memasukkan apapun pertanyaan yang akan kita tanyakan ke MathGPT, khususnya dalam persoalan matematika. Nah, di sini saya sudah ada contoh pertanyaan. Nah, jika untuk pertanyaannya sudah kita masukkan seperti ini, kita bisa langsung di generate saja, dan nanti MathGPT akan langsung memberikan mulanya dari definisi bahkan hingga ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita langsung bisa dapatkan jawabannya ya. Yang pertama itu ada pengertiannya, kemudian bentuk umum persamaan garis lurus, rumus mencari gradien, bahkan bagaimana cara kita menentukan persamaan garis lurus, juga memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi fitur pertama ini di kolom pencarian kita bisa tanyakan apapun tentang matematika pada MathGPT ini. Nah, selanjutnya itu ada fitur kamera, di mana di sebelah sini adanya di sebelah tengah, di mana untuk fitur kamera ini jika dalam device handphone kita bisa gunakan kamera untuk men-scan pertanyaan, ataupun jika dalam tampilan Windows kita dapat mengekstrak pertanyaan dalam bentuk gambar, itu untuk kemudian nanti akan di-scan oleh ChatGPT. Nah, contohnya di sini ada pertanyaan dalam bentuk gambar. Kita langsung drag saja ke sini. Nah, kita tinggal masukkan promptnya saja. Tolong kerjakan soal ini dengan penjelasan yang jelas. Dan MathGPT akan membaca soal ini, kemudian akan mengkonfirmasi kembali untuk pertanyaannya, dan juga akan memberikan langkah-langkah konkret dalam pengerjaan soalnya, hingga kita akan dapatkan jawaban hasil akhirnya. Bahkan jika pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda, itu akan langsung disampaikan pilihan yang benar berdasarkan soalnya. Nah, ini yang menjadi kelebihan dalam MathGPT ini dan menjadikannya berbeda dengan AI lainnya, yaitu jika kita merasa kurang jelas dalam mendapatkan jawaban ataupun akan menindaklanjuti jawaban yang telah kita dapatkan, itu ada beberapa fitur. Yang pertama ada create video, ada create practice question, dan juga create practice test. Nah, selanjutnya itu ada tools create practice test yang ada di sini ya. Tapi kita akan jelaskan bagaimana jika kita belum menanyakan pertanyaan atau persoalan matematika, tapi kita ingin mengakses
fitur create practice test ini. Nah, misal kita dalam tampilan seperti ini, kita langsung bisa saja diklik bagian sini pada bagian tools, kita klik. Nah, dan di sini akan ada beberapa pilihan mulai dari create video, create graph, create practice test, dan juga create study guide. Nah, di sini ada yang menarik yaitu create practice test. Kita klik teman-teman. Nah, dan untuk fitur ini itu bisa langsung memunculkan prompt awal seperti ini, create a practice test about, dan kita tidak harus melanjutkan prompt ini dalam bahasa Inggris. Kita bisa tulis saja seperti ini, contohnya persamaan garis lurus, dan kita langsung generate saja. Dan nanti MathGPT akan memberikan soal-soal persamaan garis lurus beserta jawabannya dalam bentuk pilihan ganda. Dan nanti teman-teman bisa langsung menjawab ya. Dan karena saya tidak menghitung terlebih dahulu, kita pilih saja salah satu. Nah, di sini kita bisa cek apakah betul, dan ternyata jawabannya betul ya teman-teman. Dan jika teman-teman sudah jawab dan merasa sudah lumayan mengerti, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dalam tanda panah di sebelah atas ini. Nah, ini yang menjadi kelebihan AI MathGPT ini ya dalam pengerjaan soal-soal matematika. Jadi gambar grafiknya pun tidak akan rusak karena dia sudah dalam berbentuk grafik dalam koordinat kartesius seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman ada di bagian Math Input. Nah, Math Input ini ada di bagian sini. Nah, ada di bagian sini. Math Input ini gunanya apa? Nah, Math Input ini memberikan simbol-simbol yang tidak kita dapatkan dalam AI lainnya yang tidak berfokus pada matematika ya. Karena MathGPT ini fokus pada matematika, jadi untuk penulisan promptnya kita bisa andalkan tools Math Input ini untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak dimiliki oleh AI lainnya atau bahkan keyboard kita sendiri. Contohnya di sini ada, nah, tanda seperti ini, itu artinya kita dapat memasukkan bilangan pecahan. Contoh 24. Nah, yang pertama, yang pembilangnya, penyebutnya maaf, itu 8 misalkan. Nah, jadi coba sederhanakan pecahan berikut. Nah, jadi kita tidak perlu mencari prompt-prompt yang memiliki simbol